Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu lagi kebutuhan komunikasi dalam jaringan. Setelah kemarin kita mempelajari tentang aspek teknologi dalam jaringan, ada komunikasi data dan suara, itu ada communication channel, ada serial communication dan teknik transmisi ya, yang menjawab teknik transmisi kendaraan bermotor, ada CVT, ada miskonsepsi. Jadi kalian tidak baca sini teknik transmisi ada sinkron dan asinkron. Awali pelajaran pada hari ini silahkan diawali dengan berdoa dulu, dipimpin Mbak Umi. Silahkan Umi. Mari kita awali pelajaran pagi hari ini. Berdoa menurut sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Selesai. Ya, terima kasih. Komunikasi dalam jaringan. Tentunya kalian dari KD-nya ya. KD kompetensi dasarnya adalah menganalisis kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. KD 4-nya adalah menyajikan hasil analisis kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Untuk tujuan pembelajarannya, dia bisa menjelaskan kebutuhan teknologi telekomunikasi dalam jaringan dengan baik dan benar. Peserta didik dapat menganalisa kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan dengan benar, dapat menyajikan analisis kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan dengan baik dan benar. Jadi menyajikan itu bisa menggunakan file presentasi seperti yang kemarin. Terus selanjutnya, apa itu jaringan telekomunikasi? Yaitu merupakan jaringan yang menghubungkan perangkat-perangkat komunikasi dengan jarak tertentu. Nah, contohnya ada smartphone, televisi, ada juga menghantarkan sinyal ya, menghantarkan. Kalau misalnya tidak ada sinyal, bisa menggunakan WiFi misalnya. Kalau sekarang telepon itu kan menggunakan ada data ya. Ada kemarin yang sudah disampaikan itu communication channelnya. Selanjutnya televisi ada transmitter, ada sender ya kan. Nah itu ada receiver. Nah itu di perangkat kita berupa HP, berupa TV, terus radio. Jadi radio pun sudah menggunakan jaringan yang namanya streaming, model streaming. Ini teknologi yang dulu ya Mas Dafa. Iya Pak. Oh ya. Mendengarkan nggak? Pada tinggal. Halo. Mas Dafa di mana? Ada maklumi dulu. Selanjutnya adalah dalam membangun jaringan telekomunikasi diperlukan 3 tahapan analisis. Analisis ya. Yang pertama adalah analisis dan peninjauan lapangan. Yang kedua, analisis kebutuhan sumber daya. Yang ketiga adalah analisis kebutuhan perangkat. Pertama, analisis peninjauan lapangan itu apa? Kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan itu kan telepon sama internet ya Mbak, Mas? Iya Bu. Ya kan? Alat internet sebagai media informasi, alat komunikasi, sarana pendukung kegiatan pendidikan seperti sekarang ini. Walaupun kita tidak. Yang ketiga adalah sarana hiburan. Nah ini tinggal kalian bagaimana ini menggunakan internet. Sudah diberi kuota, terus lebih banyak mana antara hiburan, media informasi sebagai alat komunikasi dan pendukung kegiatan pendidikan ya kalian. Yang kedua adalah telepon. Alat penerima getaran bunyi dari jarak jauh merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dalam bentuk suara. Ya, sekarang smartphone adanya ya. Smartphone karena fungsinya sangat banyak. Yang kedua dalam analisis peninjauan lapangan yaitu cara melakukan analisis dan peninjauan lapangan yaitu dengan melihat atau meninjau tinjauan daerah yang akan dilalui untuk mengetahui medan area jarak antar pengguna. Ya mungkin diantara kalian yang kenapa belum ada jaringan yang paling cepat sampai saat ini antar pengguna ya. Kalau misalnya di gunung dan sebagainya itu kan memungkinkan apa tidak peninjauan lapangan itu ditentukan berbagai faktor untuk membangun jaringan telekomunikasi. Tadi kurang jelas. Di alternatif untuk membangun jaringan telekomunikasi yang bisa menghubungkan kita ke internet dan telepon itu sekarang kan orang sudah paling tidak punya ataupun jaringan yang lainnya misalnya ISP komunikasi. Kedua adalah
Analisis kebutuhan sumber daya dan dalam telekomunikasi. Yang pertama, kebutuhan sumber daya dalam telekomunikasi itu yang pertama ini wireline, kabel. Yang kedua wireless, tanpa kabel atau nirkabel. Yang ketiga adalah jaringan dengan modem. Yang keempat adalah jaringan dengan satelit. Kedua, dalam melakukan analisis kebutuhan sumber daya dalam telekomunikasi, yaitu kebutuhan user atau klien, analisanya, terus jumlah rata-rata user atau klien yang tadi sudah saya sampaikan, dan kecepatan transfer serta biaya operasional, jumlah rata-rata. Ya. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan perangkat. Analisis kebutuhan perangkat diperlukan sebelum sebuah jaringan, ada jaringan dengan modem, ada jaringan dengan satelit. Nah, perangkatnya nanti apa? Menentukannya. Terus selanjutnya yang terakhir adalah kita melakukan analisis kebutuhan perangkat berdaya telekomunikasi. Yang selanjutnya adalah analisis kebutuhan perangkatnya. Cara melakukan analisis kebutuhan perangkatnya yaitu dengan cara meninjau perangkat yang digunakan oleh user saat akses jaringan telekomunikasi. Karena nggak semua orang itu punya perangkat yang sama. Contohnya, ya, Fani sama Fitri kan mungkin beda sama Mas Denny, Septi, Mbak Santi, Kanita Susanti. Analisis kebutuhan perangkat itu disesuaikan dengan apa yang digunakan oleh pelanggan atau user. Kamu sebagai user misalnya, tinggalnya di mana? Ya, itu materi yang saya sampaikan. Silahkan apabila ada pertanyaan, silahkan kesempatan untuk bertanya. Kalau enggak, nanti Pak Guru yang bertanya. Mau bertanya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan yang biru lain itu kan yang menggunakan kabel ya, Pak. Itu yang tadi kan biru lain itu yang kan yang menggunakan kabel ya, Pak. Ya, betul. Jenis kabel yang digunakan itu apa aja, Pak? Contohnya. Ya, kabel yang digunakan itu pertama jelas sekarang ya memang koaksial kabel. Yang kedua itu adalah UTP, unshielded twisted pair, dan STP, konektor RJ45 itu UTP atau STP. Yang ketiga itu adalah fiber optik. Jadi kabel fiber optik biasanya digunakan untuk backbone atau saluran utama. Kalau yang sementara masih murah dan menggunakan kabel UTP. Kalau kabel koaksial itu sudah tidak digunakan karena kecepatannya rendah sekali, Mbak. UTP itu sudah sampai dengan 1000 Mbps, 1 GB. Itu doang yang mau ditanyakan. Ya, terima kasih, Pak. Ya, saya pengen tanya Mbak Septi, semuanya saja nanti mengerjakan di LKPD. Boleh juga nanya di kali ini. Silahkan kalian bisa mengerjakan tes yang ada yang sudah Pak Guru lampirkan di LKPD, di Classroom ya, dan juga nanti saya cek berdasarkan absen 27 untuk kerja siswa dikerjakan. Dan untuk pertemuan pada hari ini, kalau tidak ada yang bertanya lagi, ditutup dengan doa. Saya simpulkan bahwa ya di dalam membangun kebutuhan komunikasi telekomunikasi dalam jaringan yang perlu diperhatikan yaitu adalah analisis peninjauan lapangan dan analisis kebutuhan sumber daya dan serta analisis kebutuhan perangkat. Ya, untuk selanjutnya saya beri waktu Mbak Tri untuk dipimpin. Akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pertemuan pada pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.